kedua belah pihak ini masih menunggu siapa yang duluan mengajukan gugatan ke pengadilan, dan Suryono yang mengajukan duluan. Pil pahit sepertinya harus ditelan oleh artis sensasional Bella Sophie. Di bulan kasih sayang ini, Bella harus menerima kenyataan jika dirinya akan digugat cerai oleh sang suami Suryono. Ironisnya, rencana gugatan cerai ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Suryono tepat pada tanggal 14 Februari kemarin. Berbagai spekulasi pun muncul mengingat pemilik nama Bella Sophie kerap membuat sensasi di tengah karirnya di dunia entertain. Bagaimana tidak, pada tanggal 10 Mei 2015, Bella tiba-tiba membuat kejutan dengan menjadi istri pengusaha yang tinggal di wilayah Indonesia bagian timur itu dengan akad nikah yang berlangsung begitu sederhana dan tertutup dari media. Namun tepat 16 Mei 2015, Bella dan Suryono langsung menggelar pesta resepsi pernikahan secara mewah serba pink di Pulau Dewata, Bali. Kini baru 9 bulan usia pernikahan mereka, publik pun kembali dibuat terkejut rumah tangga mereka berada di ujung tanduk. Lantas sensasi apa lagi akan hadir selanjutnya? Menurut kita mewah kan itu relatif ya. Tapi kan Bella memang menginginkan satu pernikahan yang pertama mungkin sakral, kedua indah, ketiga yang diidam-idamkan atau dicita-citakan semua wanita lah, like princess, king and princess ya gitu loh. Jadi mungkin dia ingin mewujudkan itu, makanya dia melakukan pesta pernikahan yang mewah di Pulau Dewata. Terus hanya mengundang teman-teman dekatnya, memang ingin lebih spesial lagi mungkin acaranya ya. Gue sedang belajar untuk positive thinking untuk melihatnya gitu, terlepas dari sensasional dan sensasi dan settingan. Gue hanya berusaha melihat dari sisi yang berbeda sekarang gitu loh. Karena jujur gue juga kasihan sama Bella dan mungkin suaminya. Harusnya mereka dalam kondisi bulan madu berbahagia, tapi sekarang justru diterpa banyak masalah, hujat, dihina, dibully gitu loh. Jadi ya gue tidak mau menjadi salah satu orang yang menghina, membuli atau menghujatnya gitu. Kalau akad nikahnya temanya biasa aja. Bella pakai baju desainer juga dari Ansu ya. Nah itu pakai Swarovski semuanya. Bajunya kan full Swarovski juga pas akad nikahnya. Jadi ini dibilang sederhana, tapi memang kita rencanakan sudah lama. Kita rahasiakan karena takutnya nanti dipikir settingan. Ini mau cari berita aja, mau kawin, nanti tiba-tiba nggak jadi. Lebih baik begini, surprise, jebret, selesai kawin, rame deh. Nah, kapan prewednya, kapan ini kan akhirnya jadi banyak pertanyaan kan, jadi bagus juga sih. Kabar-kabar itu? Ya, kalau misalnya dibilang settingan kan nggak mungkin sekarang saya ada di sini. Itu Bella sendiri gimana? Ya udah biarin aja orang mau ngomong apa, yang penting kan kita bahagia aja sih. Terus juga kita yang menjalani baik-baik aja, bahagia-bahagia aja. Orang-orang di luar sana aja tuh yang apa sih gitu, apa-apa salah, jadi ya udah. Informasi tentang keretakan rumah tangga mereka itu sudah lama disampaikan kepada saya. Hanya saja masih ada upaya kekeluargaan, musyawarah untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang melibatkan kedua belah pihak. Keluarga besar yang dari Medan juga datang dan mereka berupaya untuk menyelesaikan itu. Tetapi akhirnya sampai kemarin nggak ada hasilnya dan perceraian adalah jalan terakhir. Bella Sophie dulu pernah menjalin cinta dengan Adjie Pangestu di tahun 2013 silam. Namun betapa terkejutnya masyarakat saat Adjie Pangestu mengungkapkan pernyataan mengejutkan pasca putus dari Bella Sophie. Adjie mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Bella adalah hanya rekayasa semata demi ingin tampil di televisi. Lantas bagaimana dengan pernikahan Bella dengan Suryono? Benarkah ini pun bagian dari rekayasa demi mendongkrak karir? Yang dibilang sama orang sekarang rekayasa atau settingan itu sebenarnya tepatnya sih bukan itu ya, tapi banyak kejadian yang dilebih-lebihkan gitu loh, dengan tujuan supaya lebih sensasional, lebih heboh, lebih sering ada di TV beritanya, seperti itu lah. Ya kalau yang dilebay-lebaykannya itu
acara pertunangan. Orang-orang menyebut pertunangan, tapi sebenarnya nggak ada itu acara pertunangan. Jadi itu sebenarnya acara selamatan biasa sama anak-anak yatim. Selain Bella Sophie yang terancam digugat cerai, rumah tangga si mantan polisi India yakni Norman Kamaru juga tengah diterpa kasus hukum. Bukan karena aksi lip-syncnya seperti yang pernah ia lakukan dulu bernyanyi India, Norman terancam dilaporkan ke polisi oleh Daisy atau Cici istrinya sendiri terkait dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Jika dalam tempo 3 kali 24 jam mantan anggota Brimopolda Gorontalo ini tidak juga meminta maaf pada Cici, bukan tidak mungkin Norman akan berurusan dengan pihak berwajib. Norman sendiri saat ini tengah berada di luar kota. Lalu benarkah jika sebenarnya Norman dan Cici tak lagi tinggal seatap? Lantas seperti apa kronologi kejadian menurut Cici? Jika saudara Norman tidak memiliki itikat baik untuk meminta maaf, maka kami akan melakukan tuntutan hukum kepada saudara Norman. Dan konsekuensinya bagi saudara Norman adalah saudara Norman akan bisa hidup di penjara. Artinya kami akan jerat saudara Norman Kamaru dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman pidananya itu 5 tahun. 3 kali 24 sejak konferensi ini menginginkan agar saudara Norman dapat menghubungi saudara Cici secara langsung atau menghubungi saya selaku kuasa hukum agar kita bisa membicarakan perdamaian. Dia dengar kabar orang, saya jalan dengan Kak Elino, pas ada satu momen dia pulang lagi ke rumah dan terjadilah kekerasan itu. Jangan sembarang menuduh saya ketika saya tidak bikin apa-apa. Paling saya dan keluarga saya tidak terima itu ketika dia bilang saya selingkuh. Kalau pisah rumah udah dari Desember lalu. November, Desember lalu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti, tetap teguh aku di hatimu. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti, ku berdoa kau takdir. Tetap teguh